Here's your boy Sergio Get Fit and welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat tentunya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu inflamasi, apa juga penyebab dari inflamasi ini, dan bagaimana cara mencegah dari terjadinya inflamasi ini agar tidak menjadi lebih parah. Penyebab inflamasi dan solusinya. Inflamasi atau peradangan dapat didefinisikan sebagai suatu proses pembengkakan yang bersifat panas pada suatu jaringan yang diakibatkan bisa karena cedera fisik, bisa karena infeksi, maupun terjadi karena terjadinya reaksi dari suatu alergi. Peradangan yang terjadi pada suatu jaringan merupakan respon biologis dari sistem kekebalan tubuh manusia. Peradangan atau inflamasi dapat terjadi di bagian tubuh luar maupun terjadi di bagian tubuh dalam atau di bagian organ dalam tubuh kita. Dan jika kita bisa mengurangi terjadinya peradangan ini, tubuh kita akan menjadi lebih sehat dan akan bekerja lebih baik lagi sesuai dengan fungsinya. Nah, jadi ini adalah beberapa tanda-tanda terjadinya inflamasi atau peradangan yang ada dalam tubuh kita. Yang pertama adalah nyeri. Biasanya bagian-bagian tubuh kita yang mengalami inflamasi atau peradangan ini akan cenderung lebih sensitif ketika disentuh, atau kita akan merasakan nyeri ketika bagian tersebut disentuh. Contohnya ketika kaki kalian terkilir atau kaki kalian menabrak suatu benda keras atau tumpul, itu di keesokan harinya biasanya kaki kita akan mengalami peradangan atau inflamasi. Biasanya akan membengkak, nyeri, dan akan sedikit sakit jika disentuh. Yang kedua adalah kemerahan. Biasanya bagian-bagian yang mengalami inflamasi ini akan terlihat lebih merah. Seperti contoh yang tadi, jika kaki kita terkena tabrakan oleh benda tumpul, biasanya akan bengkak dan juga warnanya akan berubah menjadi merah. Dimana nanti dalam beberapa hari itu akan berubah menjadi biru ya biasanya. Nah, warna merah ini terjadi karena pembuluh kapiler di bagian tersebut terisi lebih banyak darah dibandingkan biasanya. Yang ketiga adalah imobilitas. Nah, biasanya jika kita mengalami inflamasi atau peradangan di bagian tubuh tertentu, itu juga akan ada kemungkinan kita mengalami imobilitas atau kita kehilangan fungsi dari mobilitas pada bagian tertentu. Contohnya, jika kita mengalami cedera pada bahu dan bahu kita mengalami peradangan atau inflamasi, biasanya kita akan kehilangan mobilitas. Jadi kita akan mengalami penurunan mobilitas, kita akan mengalami kesulitan dalam ruang gerak kita dibandingkan biasanya. Biasanya kita bisa muter-muter, pada saat itu mengalami peradangan atau inflamasi, itu akan lebih sulit untuk digerakkan. Yang keempat adalah pembengkakan. Jadi jika kalian mengalami inflamasi atau peradangan pada bagian tubuh tertentu, itu juga biasanya kalian akan merasakan bagian tersebut menjadi lebih bengkak. Dan ini diakibatkan karena terjadinya akumulasi cairan pada bagian tersebut. Contohnya bahu atau kaki kalian yang terkilir, pasti itu akan keesokan harinya akan terjadi pembengkakan karena di daerah tersebut sedang terjadi inflamasi. Yang kelima adalah panas. Semakin banyak darah yang terkumpul di area yang mengalami inflamasi atau peradangan tersebut, semakin akan terasa panas jika disentuh ya. Jadi biasanya jika kalian mengalami cedera, bagian tubuh kalian yang cedera itu jika kalian sentuh akan terasa lebih panas. Namun jika inflamasi tersebut terjadi di dalam organ tubuh kita juga biasanya akan mengalami panas karena itu adalah respon biologis dari sistem kekebalan tubuh kita melawan inflamasi yang sedang terjadi dalam tubuh kita tersebut. Biasanya beberapa masalah-masalah kesehatan seperti obesitas atau penambahan kadar lemak yang berlebihan pada tubuh seseorang, atau penyakit jantung, diabetes, artritis, dan berbagai macam penyakit pencernaan lainnya itu sangat erat hubungannya dengan terjadinya peradangan pada organ tubuh atau inflamasi yang terjadi pada organ tubuh tersebut. Sebagai seorang praktisi kebugaran dan juga sebagai seorang atlet, mungkin ada beberapa teman-teman yang menonton video ini adalah seorang atlet. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan peradangan atau inflamasi yang diakibatkan karena cedera. Namun ada juga beberapa inflamasi atau peradangan yang diakibatkan oleh suatu virus. Contohnya suatu virus yang menyebabkan terjadinya radang tenggorokan. Dan jika kita mengalami radang tenggorokan, biasanya kita akan merasakan panas. Dimana ini adalah suatu respon dari sistem kekebalan tubuh kita untuk melawan virus tersebut. Dan ini adalah hal yang baik karena itu adalah respon tubuh kita untuk melawan inflamasi atau peradangan yang terjadi, untuk memerangi inflamasi atau virus yang menyerang tubuh kita. Dan jenis peradangan seperti ini disebut sebagai active inflammation atau peradangan aktif. Peradangan aktif atau active inflammation ini biasanya hanya berlangsung dalam beberapa hari, dan setelah itu akan hilang dengan sendirinya. Namun ada beberapa inflamasi yang perlu kita waspadai seperti chronic inflammation. Jadi inflamasi kronis atau peradangan kronis ini biasanya berlangsung selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bisa mencapai bertahun-tahun. Dan ini adalah salah satu jenis inflamasi yang harus kita waspadai agar fungsi-fungsi organ tubuh kita tetap berfungsi secara optimal dan tubuh kita tetap menjadi sehat. Bagaimana cara mencegah atau mengurangi terjadinya inflamasi? Yang pertama adalah kurangi makanan yang mengandung gluten.
Makanan-makanan yang mengandung gluten ternyata dapat meningkatkan terjadinya inflamasi atau peradangan dalam tubuh kita. Atau jika kita memang sudah memiliki suatu peradangan atau inflamasi di organ tubuh kita, itu akan memperparah terjadinya inflamasi tersebut jika kita terlalu banyak mengkonsumsi gluten. Dan gluten ini adalah salah satu jenis protein yang biasanya paling sering ditemukan di berbagai olahan yang terbuat dari tepung. Dan gluten ini sangat sulit dicerna oleh tubuh kita. Jadi jika ada beberapa teman-teman yang mungkin mengalami masalah pencernaan, mungkin bisa mengurangi konsumsi gluten sementara waktu agar tidak mengalami chronic inflammation atau inflamasi kronis. Yang kedua adalah hindari atau kurangi lemak trans. Makanan yang mengandung lemak trans atau makanan yang digoreng dengan minyak tumbuhan yang melalui proses hydrogenated fat dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh dan meningkatkan terjadinya inflamasi pada sistem kardiovaskular dalam tubuh kita, sehingga dapat meningkatkan resiko dari penyakit jantung. Contoh makanan-makanan yang mengandung lemak trans, mungkin ada yang bingung, ya udah gorengan, donat, banyak makanan-makanan yang digoreng lah, itu harus kalian kurangi atau kalian stop sama sekali jika memang kalian bisa. Yang ketiga, perbanyak konsumsi makanan yang mengandung omega 3. Omega 3 dapat mengurangi terjadinya proses inflamasi dan juga meningkatkan sistem kekebalan yang ada dalam tubuh kita. Makanan-makanan yang mengandung omega 3 ini sebenarnya mudah kita temukan di sekitar kita. Contohnya yang paling mudah adalah ikan. Lalu kalian bisa juga mengkonsumsi telur. Itu telur mengandung omega 3 juga, kuning telurnya. Lalu bisa juga kalian dapatkan dari walnut atau kacang-kacangan. Jadi kalau bisa, mulai konsumsilah pelan-pelan makanan yang mengandung omega 3 karena ini dapat membantu mengurangi inflamasi yang terjadi pada tubuh kita. Makanan-makanan yang mengandung omega 3 ini sangat mudah ditemui di sekitar kita. Contohnya yang paling mudah adalah ikan, lalu ada telur, lalu ada minyak ikan. Minyak ikan ini sebenarnya harganya murah, bisa kalian beli di apotek-apotek. Mungkin harganya sekitar 40 ribuan, tapi isinya banyak, bisa kalian konsumsi mungkin 1 bulan belum tentu habis ya. Lalu ada walnut atau kacang-kacangan, nah ini agak mahal. Nah, tapi kalian bisa banyak memiliki opsi untuk mendapatkan makanan-makanan yang mengandung omega 3 ini. Yang keempat adalah melakukan latihan beban. Berdasarkan penelitian, melakukan latihan beban atau melatih otot tubuh kita, jika dilakukan dengan benar, itu secara efektif dapat menurunkan peradangan yang terjadi dalam tubuh kita. Dan dengan rutin melakukan latihan beban, itu dapat menurunkan resiko kita terkena obesitas, diabetes tipe 2, dan juga meningkatkan sistem kardiovaskular atau kesehatan jantung yang ada dalam tubuh kita. Jadi tidak bosan-bosan saya mengingatkan bahwa latihan beban ini banyak sekali memiliki manfaat, dan latihan beban ini bisa disesuaikan ke arah yang kalian inginkan. Jika kalian ingin memperbaiki penampilan, ya berarti kalian fokus ke hypertrophy. Jika kalian ingin meningkatkan kekuatan kalian, ya kalian fokus ke strength training. Jika kalian atlet petinju, ya kalian melakukan latihan beban tapi yang bersifat eksplosif atau memiliki daya ledak, karena itu akan mampu meningkatkan kemampuan eksplosif kalian, dimana itu sangat diperlukan dalam melakukan tinju ya. Jadi latihan beban itu sangat luar biasa dan bisa disesuaikan di segala keadaan. Yang terakhir adalah tidur cukup dan berkualitas. Kurang tidur dapat memicu tingkat inflamasi dalam tubuh kita menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, melakukan olahraga rutin, manajemen stres yang baik, nutrisi tercukupi, itu dapat membuat kualitas tidur kita menjadi lebih baik. Dan jika kualitas tidur kita membaik, fungsi-fungsi sistem hormonal, fungsi-fungsi organ tubuh kita itu akan kembali ke tingkat yang normal dan seimbang. Dan inflamasi yang terjadi dalam tubuh pun dapat diminimalkan. Oke, jadi dari sini kita sudah dapat pemahaman bahwa ternyata inflamasi itu tidak selamanya buruk ya, karena ada beberapa inflamasi yang memang diperlukan sebagai suatu respon alami dari tubuh kita untuk melawan virus-virus contohnya yang masuk dalam tubuh kita. Tetapi jika inflamasi tersebut terjadi dalam waktu yang lama, nah itu yang harus kita waspadai. Terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like-nya, share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan video ini. Dan terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah mensupport channel ini selama ini dengan klik tombol like-nya, dengan klik tombol subscribe-nya. Semoga channel ini bisa berkembang lebih baik lagi, dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.